Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Oke, ada seseorang yang di sini sedang mencoba untuk upgrade diri ya. Dia ingin menjadi sosok seseorang yang lebih baik lagi, dan aku melihat sebenarnya dia masih sering kepikiran kamu terus ya. Tapi karena memang keinginan dia kuat adalah untuk upgrade diri, untuk memiliki kehidupan yang lebih baik atau ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi ya, entah itu mungkin dari karirnya, materinya, kehidupan sosialnya, atau mungkin bisa jadi juga dari karakter ya, perilaku. Nah itu mau di upgrade gitu ya, mau diperbaiki. Nah karena butuh fokus yang banyak, butuh fokus yang sangat kuat, tapi dia selalu kepikiran kamu terus. Makanya di sini dia selalu menenggelamkan diri, atau dia biar lupa sama kamu, atau biar tidak kepikiran kamu adalah dengan bekerja keras gitu ya. Paham ya maksudku? Oke, itu tema yang akan kita ambil di sini. Aku akan tarik dulu energi siapa sih dia orangnya yang ingin menjadi seseorang yang lebih baik ya. Jadi misalkan nih dulu kamu bertemu dengan seseorang yang mungkin mau kondo gitu ya. Nah sekarang dia mau jadi orang yang lebih mandiri secara materi, makanya di sini dia bekerja keras. Bisa jadi seperti itu ya. Atau mungkin ketika bertemu dengan kamu secara materi dia masih lemah kayak gitu ya, sehingga dia makanya menyibukkan diri dengan bekerja dan memperbaiki diri, nggak cuma hanya bergantung pada kamu secara materi. Nah kayak gitu. Oke, kita lihat energi dia ini siapa. Banyak juga. Oke. Dia adalah orang yang aku melihat di sini kayaknya punya keahlian tertentu ya, dia punya keterampilan tertentu. Bisa jadi mungkin dia orang di bidang mungkin arsitek, chef, bidang IT, nah pokoknya punya kemampuan khusus gitu ya, punya keterampilan khusus seperti itu, mungkin dokter, perawat, yang semacam itulah ya. Intinya dia punya keahlian khusus. Terus itu juga aku lihat memang dia ini orang yang berprestasi, terus juga sangat berdedikasi sekali dalam pekerjaan orang ini ya. Kalau udah berhubungan dengan pekerjaan ini orang serius banget gitu. Terus juga aku melihat saat ini dia benar-benar sedang berusaha keras untuk mengasah kemampuan dia agar menjadi lebih ahli di bidangnya gitu ya. Terus itu juga bisa jadi energi dia nih, aku lihat kayak dia ini baru saja berganti pekerjaan, atau baru sekolah lagi gitu ya, ngelanjutin sekolah lagi kah, atau ya situasi keuangannya mungkin mulai membaik seperti itu. Atau saat ini dia sedang menyempurnakan keterampilan baru dia lagi mempelajari keterampilan baru, entah apa gitu ya. Mungkin dia tadinya dokter gitu misalkan ya, terus itu dia mencari keterampilan baru, misalkan ingin menjadi bidang apa deh ya, mungkin IT atau apalah gitu ya. Aku lihat di sini intinya dia kayak sedang belajar keterampilan baru juga, atau mungkin bisnis, nah kayak gitu ya. Saat ini benar-benar lagi fokus dia itu mengarah ke situasi yang baru dia mulai ini ya, fokus dia itu.
benar-benar lagi fokus banget, nggak bisa digoyahkan, nggak bisa diganggu kalau aku lihat di sini ya. Oke, kemudian aku melihat di sini bahwa entah kenapa di sini, entah ini energi kamu atau energi dia merasa bahwa salah satu di antara kalian telah mencurahkan banyak usaha, pengabdian dan perhatian untuk hubungan ini biar hubungan ini membuahkan hasil. Dan ya aku lihat seharusnya sih hubungannya seharusnya sudah berjalan dengan baik. Tapi kemungkinan ada sesuatu yang mengganggu gitu ya. Karena mungkin salah satu di antara kalian tidak mau sama-sama mencapai tujuan bersama seperti itu. Karena ya di sini kalau aku lihat memang baik kamu atau dia mungkin sama-sama lagi bekerja keras untuk meningkatkan finansial diri masing-masing ya. Sehingga sering mengabaikan pasangan ataupun keluarga, mungkin juga memang punya kewajiban keluarga atau punya beban keluarga ya, sehingga ya fokusnya hanya di materi. Apalagi di sini mungkin dia lagi fokus mencari materi itu ya untuk kebutuhan pribadinya, kebutuhan pasangannya nanti, atau kebutuhan keluarganya gitu ya. Jadi mungkin dia pencari nafkah di sini atau ya ingin menstabilkan finansial dia aja gitu ya. Kemudian ada The Fool, ya aku melihat di sini berarti dia ini sosok yang sebenarnya ketika dia bertemu dengan kamu atau ketika dia datang ke kamu itu sebenarnya spontan gitu aja ya. Dia nggak ada perencanaan untuk kenal dengan kamu, jadi nggak punya harapan lebih yang bakalan berkomitmen jangka panjang gitu, enggak ya. Dia kayak ketemu dengan kamu, kenal dengan kamu, terus nyaman, terus ya asik gitu loh. Tapi apakah dia ada niatan untuk berkomitmen? Aku lihat tidak, di waktu itu tidak ada niatan dari dia untuk membawa kamu dalam sebuah komitmen. Karena memang si dia ini ternyata ya belum siap gitu untuk berkomitmen. Dia masih suka kebebasan, The Fool. Jadi ketika dekat sama kamu atau mendekati kamu atau berkomunikasi, menjalani hubungan dengan kamu itu hanya untuk ya kesenangan aja gitu, kesenangan sesaat gitu ya. Dan makanya di sini ada Eight of Cups yang mana kamu kayak ngerasa hubungan ini kayak sudah gagal, hubungan ini kayak sudah tidak bisa lagi diperbaiki, hubungan ini sudah menyakitkan, hubungan ini sudah apa ya? Ya hubungan ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan seperti itu, sehingga aku melihat kayak dia meninggalkan kamu. Ternyata selama ini ya dia selalu berusaha untuk meninggalkan kamu, tapi nyatanya semesta selalu ikut andil di hubungan kamu dengan dia. Ternyata masih ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Makanya di sini aku lihat mungkin hubungan kalian selalu on off. Dia yang selalu meninggalkan kamu ya, karena memang dianya nggak ada niatan untuk berkomitmen ya. Terus itu juga memang dia belum siap dan dia cuma mau untuk have fun aja, senang-senang aja dengan kamu. Dan setiap kali dia meninggalkan, semesta tidak pernah mengizinkan karena masih ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Makanya di sini dia didatangkan lagi, ya, didatangkan lagi. Nampaknya dia ini memiliki punya warisan ya dari keluarganya. Dia kayak anak ahli waris gitu deh, ya. Dia punya warisan dari orang tuanya. Aku lihat di sini punya rezeki nomplok lah ya. Dan aku lihat mungkin dia ini berasal dari keluarga yang cukup stabil dan makmur ya. Bahkan pemegang tradisi banget keluarganya nih. Dan aku melihat bahwa dia ini memang orang yang pekerja keras kan ya. Dan saat ini kayaknya sedang mendapat hasil dari kerja kerasnya ini membuahkan hasil ya, aku lihat di sini. Dan dia sedang mencoba membuat keputusan keuangan yang cukup bijaksana. Apalagi di sini aku lihat dia pengen punya perekonomian dalam rumah tangganya untuk aman kayak gitu ya. Dan aku melihat kayak mungkin dia ingin berdedikasi dalam suatu hubungan yang jangka panjang di sini. Tapi intinya di sini dia ingin mengumpulkan uang dulu, ya, ingin punya kemakmuran dulu dari keuangan ya. Oke. Dan juga dalam percintaannya aku melihat di sini
Ya, ada keinginan dari dia untuk memiliki kemakmuran dan konsistensi jangka panjang dalam suatu hubungan. Dia juga pengen punya hubungan yang kuat, pengen punya hubungan yang langgeng kayak gitu ya. Dan aku melihat di sini dia juga pengen punya hubungan yang damai, penuh dengan kebahagiaan, berumah tangga yang apa ya, yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga lah ya, sangat berfokus, dan mungkin memang orangnya itu sangat menghargai keluarga atau sangat berdedikasi sekali dengan keluarga ya. Dan aku melihat di sini bisa jadi mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah berumah tangga, atau bisa jadi juga ini ada keinginan dia untuk hidup bersama dengan kamu, berumah tangga dengan kamu, atau bertunangan dengan kamu, atau melakukan perjanjian pranikah, atau bahkan menikah dengan kamu. Ya, jadi kalian situasikan aja bagian mana nih, dia sudah menikah ataukah dia ingin menikah dengan kamu. Intinya di sini dia ingin memiliki hubungan yang kuat, terus itu juga aku melihat di sini dia ingin siapapun yang nantinya akan menjadi pasangan hidupnya, dia pengen punya keluarga yang makmur, secara materi tidak kekurangan seperti itu. Karena dia sudah merasakan asam garamnya kehidupan ya. Aku lihat di sini karena di sini ada Five of Pentacles. Jadi mungkin ya dia mungkin berasal dari keluarga yang mampu, tapi dia mungkin dididik dengan kemandirian untuk menghasilkan uang sendiri. Bisa jadi seperti itu. Ya, atau mungkin ya dia mungkin habis bangkrut atau gimana, soalnya di sini ada Five of Pentacles. Dan aku melihat bahwa mungkin kamu dengan dia selama ini sering bertengkar ya, banyak sekali tidak menyepakati masalah-masalah dalam hubungan kalian, bahkan sampai-sampai hubungan ini masalah dalam hubungan ini sangat krusial banget ya. Jadi saat ini kamu dengan dia lagi kayak gencatan senjata, kayak diem-dieman gitu, kayak nggak mau lagi berkutat dengan pertengkaran ya. Aku lihat di sini kamu dengan dia lagi ingin sendiri-sendiri, lagi ingin tenang gitu ya. Ini aku lihat kamu dengan dia di masa-masa tenang. Dan aku melihat bahwa dia kayak butuh ruang dan waktu untuk bernafas, untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari situasi hubungan kalian, mencari solusi gimana baiknya untuk hubungan ini. Kalau aku lihat mungkin dia masih ragu untuk memutuskan hubungan kalian ini mau dibawa kemana, karena aku lihat ada resiko-resiko yang akan terkuak di sini, atau ada resiko-resiko yang akan terjadi ya jika dia salah mengambil langkah kayak gitu. Jadi saat ini dia sedang mempertimbangkan suatu keputusan yang mungkin sulit bagi dia untuk bisa dia ambil, apalagi ini kan keputusan untuk masa depan dia berhubungan dengan kamu ya. Karena kalau aku lihat hubungan ini kayak bertahan tapi menyakitkan, ditinggalkan tapi belum sanggup. Jadi gimana tuh? Bertahan sulit, meninggalkan sakit. Nah, kayak gitu ya. Bertahan sulit, meninggalkan sakit. Nah, seperti itu aku lihat sini. Ya, jadi mau pergi tapi nggak rela, bertahan tapi sulit, bertahan tapi hubungannya nggak langgeng gitu loh, nggak harmonis gitu aku melihatnya. Jadi saat ini dia sedang memikirkan, bahkan aku lihat juga dia sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang akan terjadi. Misalkan gini, kalau misalkan dia ingin lanjut sama kamu, berarti dia harus siap dengan konsekuensinya. Mungkin dia harus bisa saling memahami tentang karakter masing-masing. Kemudian kalau misalkan ada perbedaan, dia harus bisa mengontrol itu perbedaannya, cari solusi gimana agar bisa tetap langgeng gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata kemungkinannya adalah harus berpisah, ya dia berarti harus siap untuk tanpa kamu seumur hidupnya kayak gitu ya. Yang dia rasakan saat ini sedang mengalami entah kesulitan apa ya. Dia kayak, kalau tentang perasaan kayaknya dia kayak merasa kehilangan seseorang, atau merasa kayak perasaannya sudah ditinggalkan oleh seseorang. Jadi saat ini dia merasa kesulitan.
Bisa juga mungkin saat ini dia pengangguran atau merasa terasingkan, dia merasa kayak aib gitu. Ya, kalau aku lihat mungkin dia ini mungkin abis ditipu oleh orang. Jadi walaupun dia ahli waris ya, kalau dia ini ditipu oleh orang lain ya, aku lihat bangkrut sih ya. Kalau aku rasa dia ini bangkrut. Terus itu juga dia mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya ya. Terus itu juga khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan, mungkin susah cari pekerjaan gitu ya. Terus keuangan juga, harta bendanya mungkin habis ya, karirnya nggak jelas ya. Bahkan mungkin ada yang sampai baru saja kehilangan rumah atau pekerjaan, kestabilan keuangan, harta benda atau apapun gitu. Sehingga aku melihat kehidupan dia merasa tidak stabil gitu ya. Ini menjadi suatu pukulan bagi dia. Makanya di sini dia lagi mencoba untuk berjuang, berusaha keras untuk sukses kembali secara finansial, mencapai finansial yang stabil ya. Aku lihat memang ada kemunduran lah ya tentang finansial, terus juga kepercayaan dirinya, terus itu tadi mungkin aib itu ya, dia merasa kayak karena mungkin dia ditipu orang kah, atau dia melakukan suatu kesalahan sehingga uangnya raib, jadi dia di mata keluarganya atau di mata teman-temannya atau di mata orang sekelilingnya itu kayak itu aib gitu loh. Kok bisa gitu ya, dari orang yang mungkin berada tiba-tiba langsung drop, hilang semua harta bendanya kayak gitu loh ya, sehingga itu memalukan bagi identitas dia sebagai seseorang yang mungkin tadinya itu dianggap wah gitu ya. Jadi aku lihat harga diri dia sebenarnya terluka selama ini ya. Ketika semuanya hilang tuh kayak dia ngerasa harga diri dia terluka. Terus juga aku melihat memang kayaknya ada efek jangka panjang nih ya, yang keadaan dia drop seperti ini kayaknya jangka panjang. Jadi makanya di sini dia benar-benar Eight of Pentacles, kerja keras banget gitu, karena mungkin benar-benar habis harta benda dia, bisa jadi seperti itu. Terus itu juga ada pertanda buruk nih di dalam hubungan kamu dengan dia ya, bahwa ada suatu masalah yang terjadi sehingga aku lihat kayak ada perasaan yang ditinggalkan oleh dia kayak ditinggalkan oleh kamu sekarang, atau diabaikan oleh kamu, sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu atau ditolak oleh kamu, sehingga dia merasa kayak sekarang ini sendirian ya, karena memang ada keretakan di hubungan kalian. Bahkan saat ini ya memang sudah berpisah, sudah bercerai gitu ya. Dan bahkan aku melihat memang dia ini pernah melakukan suatu hal skandal ya, pernah melakukan skandal kayak yang MBA semacam itu, sampai-sampai melahirkan keturunan yang tidak sah ya, mungkin hamil ya, dia menghamili orang lain gitu ya. Akhirnya keluarlah anak di sini yang tidak sah ya, mungkin secara hukum atau agama gitu ya. Atau mungkin dia pernah terlibat dalam hubungan yang tidak dianggap bermoral gitu ya, tidak terhormat ya, itu jadi mungkin menjalani hubungan yang dengan seseorang yang mungkin sudah punya pasangan sah gitu ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Dan aku melihat memang saat ini dia sedang mengalami suatu masalah tentang keuangan yang bahkan sampai sekarang tuh belum terselesaikan, atau bahkan kesehatan pun itu masih belum membaik ya, aku lihat di sini. Makanya di sini dia ya udah, ketika kamu misalkan meninggalkan dia nggak ada effort untuk memohon ke kamu untuk kembali atau gimana, atau memperjuangkan kamu kembali atau gimana, enggak. Jadi ya udah, karena dia juga saat ini ternyata ada rasa ketidakpercayaan diri atau merasa punya rasa percaya diri yang rendah gitu lah ya. Jadi ya udah, ketika kalian berpisah ya dia menerima gitu aja ya. Kalau aku melihat ya, aku lihat di sekarang merasa kayak kesepian ya, kurang diperhatikan, nggak ada kamu, biasanya diperhatiin sama kamu, sekarang lah kok ya menghilang gitu.
Apalagi ternyata di sini, kenapa dia tidak memperjuangkan kamu? Karena di sini ada Seven of Swords juga, ya. Kenapa dia nggak berusaha pontang-panting ngejar-ngejar kamu? Ya karena di sini ada Five of Swords juga. Apa itu Five of Swords? Yaitu perselingkuhan, pengkhianatan, terus juga ada ketidakjujuran, kebohongan yang memang saat ini dia memang pegang, yang saat ini dia lakukan di belakang kamu, gitu ya. Mungkin saat ini dia memang lagi dekat dengan si A, si B, si C, ya, atau menjalin hubungan dengan si A, si B, si C. Terus juga ada kebohongan yang memang dia tutup-tutupi dari kamu, ya. Sehingga ya ketika kamu berpisah ya udah mau dikata apa gitu. Nah, mungkin ini juga lah yang menjadi alasan kamu, salah satunya kenapa kamu memilih untuk meninggalkan dia atau pergi dari dia gitu ya, karena dia ini orang yang suka selingkuh gitu, nggak ada effortnya, ya suka bohong kayak gitu ya, sehingga aku melihat kayak capek terus-terusan ngikutin permainan dia gitu ya. Apalagi di sini aku melihat alih-alih dia bersikap terbuka dan jujur tentang apa yang kamu inginkan, tapi sebenarnya itu untuk menutupi salah satu perasaannya terhadap kamu atau menutupi kebohongan yang lainnya ya, untuk bisa mempengaruhi kamu. Jadi misalkan kamu ingin dia jujur tentang tentang apa yang dia lakukan selama ini. Oke, mungkin dia jujur, misalkan dia ya aku sibuk kerja. Oke, memang benar dia sibuk kerja, tapi sebenarnya sibuk kerja juga ada hal lain yang dia lakukan di belakang kamu, yaitu perselingkuhan gitu. Jadi dia jujur bahwa dia memang kerja, ya memang kerja, tapi sebenarnya untuk menutupi perselingkuhannya gitu. Alasan itu agar kamu percaya sama dia gitu ya. Karena memang kalau udah ada Seven of Swords ini pertanda bahwa ada seseorang, kalau aku lihat sih bagian temennya sih, circle pertemanan atau circle pekerjaan dia, yang seolah-olah dia ini adalah temannya dia. Dia ini temannya dia, gimana sih? Ya, orang ketiga ini adalah temannya pasanganmu atau orang yang berdiri yang kita bacakan energinya ini. Dan dia selalu mencoba untuk menyabotase hubungan kalian agar kalian tidak bersama gitu ya. Jadi memang ada pihak ketiga di sini. Dan ketika kalian sudah berpisah, dan aku lihat di sini nanti ketika sudah lama kalian berpisah, aku melihat kayak perasaan dia terhadap kamu akan timbul lagi, gairah itu. Ya, jadi mungkin hubungan kalian juga sering on off itu juga gitu, butuh waktu lama gitu untuk kalian berpisah, nanti baru dia tiba-tiba datang lagi. Nah, ini akan terulang lagi ya, setelah sekian lama kamu mungkin sudah move on, kamu mungkin sudah melangkah bersama orang baru, tiba-tiba dia muncul lagi, datang lagi, menawarkan hubungan atau menawarkan perasaan, menawarkan komitmen kah, tapi kalau komitmen aku nggak yakin, tapi ya kalau menawarkan perasaan lagi mungkin iya gitu ya. Dan aku lihat di sini kayak energinya bergerak dengan cepat ya, jadi dia akan segera merasakan gejolak emosi jatuh cintanya ke kamu, tapi ini aku lihat tampaknya akan bergerak cepat, sehingga kalau misalkan kamu tidak mengharapkan dia, maka hubungan ini akan ya udah selesai gitu loh ya. Kamu tidak akan welcome sama dia dan dia akan on off lagi, dan atau bahkan mungkin akan menghilang gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini kamu menerima dia, hubungan kalian akan on off. Intinya nggak seimbang hubungannya, seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Jadi mau kamu terima ataupun enggak, hubungan ini akan on off nggak jelas gitu. Oke. Jadi bisa jadi selama ini hubungan kalian ya on off gitulah ya, nggak jelas sampai sekarang. Mungkin sekarang apalagi berpisah, dah nggak jelas, ngalur ngidul. Okay, I'm become a better person, bury myself in work to forget you. Bagaimana sih pesan untuk kamu sebaiknya menghadapi orang ini kalau ceritanya seperti ini ya? Apakah ya, kalau aku lihat di sini memang dia akan datang lagi ya, dia akan datang lagi.
Aku melihat bahwa kamu dengan dia ini punya ikatan spiritual yang kuat, bahkan semesta selalu mengawal ya, mengawal hubungan kamu dengan dia. Makanya di sini pas dia ninggalin kamu, ternyata memang belum ada yang belum selesai di antara kalian, makanya dia dikembalikan lagi dengan kamu. Hubungan ini on off terus, bahkan mungkin sampai sekarang. Nah, jadi aku melihat di sini memang hubungan ini tuh sudah diatur oleh semesta atau dijalankan oleh semesta gitu ya. Dan aku melihat di sini bahwa selama ini kamu sudah banyak effortnya untuk dia, tapi kenapa hubungan ini tidak bisa sesuai dengan apa yang kamu harapkan? Dan ternyata ini bukan masalah tentang uh, bukan tentang usaha keras dan hasil, tapi tentang rencana semesta atau ya semesta yang mengatur hubungan ini. Jadi bukan masalah tentang seberapa besar tindakanmu dan akan mendapatkan hasil sebesar apa tindakanmu gitu ya, tapi ini adalah semesta yang mengatur. Jadi makanya hubungan ini tuh kayak apa yang aku usahakan, apa yang kamu usahakan tuh kok nggak masuk akal ya, kok aku udah pontang-panting tapi nggak dapetin dia gitu ya, karena memang ini ada ikatan secara spiritual yang nggak bisa untuk dijelaskan gitu ya, karena memang mungkin hubungan ini adalah suatu pembelajaran bagimu, tapi ingat ini adalah urusan semesta. Ini yang mengatur adalah semesta, jadi lebih baik serahkan aja kepada semesta untuk hasilnya gitu ya, jangan terlalu dipaksakan. Kalau memang selama ini kamu sudah mengusahakannya segalanya, kamu sudah memberikan yang terbaik untuk hubunganmu bersama si orang ini gitu ya, ya udah, itu sudah sampai di situ, cukup gitu, kamu sudah memberikan yang terbaik. Jadi kamu nggak usah sampai menyesali, kamu nggak usah sampai akhirnya tidak mau berbuat baik lagi. Tidak seperti itu. Hubungan ini masih dikontrol oleh semesta, intinya seperti itu aja. Jadi memang ada masanya ya, dalam suatu hubungan itu kamu harus memutuskan untuk mengikuti arus aja. Biarkanlah semesta yang mengatur hubungan ini. Jangan sampai kamu mendikte arah tujuan hubungan ini mau dibawa kemana gitu. Karena memang aku lihat, maaf ya, berisik. Memang hubungan ini tuh lagi apa ya, kayak dikontrol, diuji lagi, dipersiapkan oleh semesta. Intinya hubungan ini tuh sedang diatur oleh semesta. Jadi kalian tidak usah mendikte hubungan ini, nikmati aja. Sakit ya sakit, memang itu harus kalian alami gitu ya. Bahagia ya bahagia, memang itu yang harus terjadi gitu loh. Ya, jadi sebaiknya ikuti arus ya, biarkan kamu melepaskan kebutuhan kamu dan melakukan segala sesuatunya sesuai keinginan apa yang kata hatimu katakan. Biarkan hubungan itu sendiri yang menemukan tujuannya ya, dan keinginan kamu untuk mengendalikan keadaan itu tidak usah nggak usah dipaksakan gitu loh. Kalau memang hubungan ini harus, kata hatimu harus berpisah dulu, ya udah berpisah aja gitu, ikuti aja, nggak usah dipaksakan kayak gitu ya. Yang terpenting di sini adalah hubungan ini masih diatur oleh semesta, jadi ikuti aja apa kata hatimu gitu ya. Intinya di sini juga untuk memberikan pembelajaran kepada kamu tentang bagaimana merubah kepribadianmu, agar kamu bisa melihat bahwa nggak semua loh apa yang kamu harapkan itu bisa terwujud. Masih ada semesta loh yang bisa mewujudkan segala sesuatunya yang terbaik untukmu, kayak gitu loh ya. Jadi biarkanlah hubungan ini terbentuk atas sendirinya, atas identitas diri sendirinya gitu ya, atas energi sendirinya gitu. Jadi memang semesta yang mengatur untuk membentuknya, kamu cukup untuk berusaha. Kalau untuk masalah hasil, biarkan semesta yang membentuknya akan seperti apa hubungan ini ya. Jadi sekaranglah waktunya untuk kamu bersantai, melihat ke arah mana perjalanan hubungan kamu ini selanjutnya ya. Dan kamu lihat, kamu hanya perlu untuk bersantai, nikmati aja momenmu sekarang, lihat ke arah mana perjalanan hubungan ini. Intinya seperti itu ya, jadi nggak usah terlalu memaksakan. Semesta tahu perjuangan kamu sebesar apa di hubungan ini. Yang terpenting adalah hubungan ini masih dalam proses kendalinya semesta
gitu ya. Jadi untuk apa yang akan terjadi, biarkan semesta yang atur. Kamu hanya butuh untuk udah sekarang santai, relax, nikmati momenmu yang semesta berikan sekarang. Entah kamu mungkin memang lagi fokus juga dengan karir, keuangan, nikmati aja itu dulu gitu ya. Jadi nggak usah dipaksakan, oke? Dan atau di sini juga aku lihat mungkin dia belum dipersiapkan untukmu, untuk bersatu denganmu, karena ya dia kan perlu menjadi orang yang lebih baik dulu. Apalagi di sini aku lihat kan jangka panjang nih ya, keadaan finansial dia yang anjlok itu, jadi butuh waktu untuk bisa stabil, untuk bisa dipersiapkan, dipersatukan lagi dengan kamu. Bisa jadi seperti itu. Kita nggak ada yang tahu cerita selanjutnya seperti apa. Yang tahu hanya semesta di sini. Jadi biarkanlah semesta yang atur. Udah serahin aja ya. Ketika kalian masih memiliki Tuhan, ketika kalian masih memiliki Sang Pencipta, percayalah pada Dia gitu ya. Karena kamu memang milik Dia, jadi nggak usah dipaksakan gitu ya. Kalau kamu mau Dia, tapi kalau kata semesta jangan dulu, ya nggak akan terjadi gitu loh ya. Jadi jangan memaksakan dirimu, jangan menyakiti dirimu. Oh, nggak kelihatan itu ya. Oke, sorry ya. Gini kelihatan nggak? Oke, jadi seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup lah untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Bisa jadi kamu disuruh menunggu untuk dia berubah dulu menjadi versi terbaik. Karena ya itu, selama ini kamu berusaha pontang-panting memperjuangkan hubungan ini, tapi buktinya nggak ada timbal balik, nggak ada kesadaran dari dia untuk berbaik hati ya, atau memperlakukan kamu dengan baik. Kan kamu terus yang tersakiti di sini akhirnya. Jadi harus nyadarin dia dulu gitu. Ya, atau bisa jadi ternyata dia memang bukan jodohmu, tapi dia dibuat semesta untuk belajar dari hubungan ini dan dibuat untuk menjadi orang yang lebih baik dulu. Ternyata kamu disiapkan oleh orang baru yang lebih pantas untukmu. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi sekarang apapun yang semesta kasih ke kamu sekarang, kan kamu dipisahkan nih dengan dia, pastikan semesta juga menyiapkan sesuatu nih di kamu. Entah kamu dipertemukan dengan orang baru, atau kamu saat ini lebih difokuskan dulu untuk karir dan keuangan. Ya udah, nikmati aja dulu itu gitu ya. Ya intinya semesta masih tetap bersamamu. Oke, aku rasa cukup. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Untuk sionya di sini bisa sio kamu, sio dia, kalian situasikan aja. Ada sio tikus, ada sio babi, ada sio anjing, ada sio monyet, ada sio kambing, ada sio ular, sio macan, dan sio kuda. Untuk bulannya bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Apapun itu, mungkin pertama kali bertemunya kamu dengan dia, atau justru malah berakhirnya hubungan kalian terakhir kali ini. Februari, Maret, Agustus, Juni, April, Oktober, November, dan Januari. Kemudian ada tanggalnya di sini, bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal-tanggal momen tertentu di antara kalian, tanggal pertemuan kalian pertama kali, tanggal jadian kalian, tanggal berakhirnya hubungan kalian ya. Kalian situasikan aja. Ada tanggal 14, 16, 22, 19, 8, 1, 31, dan 15. Ciri-ciri ini nggak harus semuanya sama ada pada kalian ya. Kalau misalkan salah satu aja yang ada yang sama, ya it's okay. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Situasikan aja.
W O A Z C E Q U I M Y V G K H D X N T. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.